Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rangkuman dari bab 2 dari mata kuliah database administrasi. Nah, di bab 2 ini berjudul DBA. Ya. Tapi sebelum ke bab 2, dipastikan teman-teman harus sudah mempunyai Oracle VirtualBox dan VirtualBox-nya, kemudian Oracle OS-nya juga. Nah, harus punya dulu yang bisa di-download di materi tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah VirtualBox, dan kemudian saya juga membuat create Oracle-nya, Oracle OS-nya, dan juga ini ada Oracle Linux database-nya. Tapi karena di sini sudah disediakan, maka yang saya lakukan sekarang hanya melanjutkan proses ke bab 2, yaitu DBA sendiri. Nah, sembari saya mempersiapkan prosesnya, saya buka dulu di sini Oracle OS-nya. Di sini kita buka dulu Oracle OS-nya yang udah ada di itu ya, yang sudah ada di VirtualBox-nya. Dibuka dulu. Kemudian kalau sudah, bisa ditunggu dulu untuk prosesnya sampai prosesnya sudah terbuka. Nah, oke, nah ini sudah terbuka untuk proses dari Oracle OS-nya. Kemudian kita bisa masuk dulu. Nah, jadi di sini sudah masuk di bab 2-nya ya. Nah, jadi kemudian sebelum kita mencoba untuk praktek, nah saya coba untuk menjelaskan beberapa teori yang sudah disampaikan oleh Bapak Sauki. Nah, di sini saya dapat merangkum dari materi yang ada di e-learning, di DBCA yang ada video dan modulnya. DBCA ada di pertemuan 2. Nah, di sini dari beberapa materi ini yang sudah ada di sini, saya hanya merangkum beberapa proses yang akan saya jelaskan di proses ini. Oke, langsung saja kita mulai ke proses penjelasannya. Yang pertama, apa sih itu DBCA tersebut? DBCA itu adalah kepanjangan dari Database Configuration Assistant. Nah, atau Database Konfigurasi Assistant adalah proses untuk mengkonfigurasi dalam proses pembuatan database Oracle. Jadi dalam Oracle sendiri itu ada proses gimana cara mengkonfigurasi awalnya ketika kita membuat sebuah database. Nah, makanya di DBCA itu sangat penting sebelum kita masuk ke proses selanjutnya. Nah, dalam DBCA sendiri itu kita harus benar-benar memikirkan dari proses strukturnya, dari beberapa tabel step yang kita gunakan, beberapa memori, dan lain beberapa data-data yang akan kita masukkan ke dalam database tersebut. Nah, makanya di sini perlu sekali kita memahami dengan sangat apa itu fungsi DBCA sendiri. Nah, di sini fungsi DBCA sendiri dari modul yang sudah saya pelajari pada intinya adalah perencanaan dari pembuatan sebuah database. Nah, jadi database itu tidak hanya dibuat aja, tapi juga kita harus merencanakan apa itu sebenarnya database tersebut dan apa saja yang harus kita masukkan ke dalam database tersebut. Nah, di sini sendiri dapat kita lihat di sini DBCA adalah rencana pembuatan sebuah database. Nah, pada intinya isi yang terjadi di DBCA sendiri adalah terdiri dari logika struktur penyimpanan database dan hardware. Jadi logika struktur dari database, struktur penyimpanannya itu juga sangat berpengaruh terhadap performa dari database sendiri. Jadi untuk menjadi agar database kita tetap kompatibel, tetap baik, tetap berjalan lancar, sebagai DBA sendiri kita juga harus mementingkan hal semacam ini. Jadi mulai struktur yang baik itu seperti apa, hardware yang cocok itu seperti apa, dan sebagainya. Nah,
contoh dari logika struktur dan database hardware adalah berapa tabel space yang kita gunakan, yang kedua berapa memori yang akan kita gunakan di hard disk. Nah, jadi itu berhubungan dengan hardware. Yang ketiga, ada file apa saja yang akan kita simpan. Nah, misalkan kita kalau memakai ada file, ada misalkan gambar, ada misalkan video, ada misalkan dokumen dan lain-lain. Nah, itu juga kita perlukan di DPCA ini. Kita harus memikirkan baik-baik bagaimana supaya database kita itu berjalan dengan lancar dan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah beberapa informasi database lainnya. Jadi informasi-informasi yang tertera di database itu disimpan di DPCA sendiri. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah desain database. Nah, desain database sendiri, contoh desain database yang paling kelihatan adalah sebuah tabel, struktur dari tabel. Nah, gimana struktur relasional data tabelnya. Nah, semacam itu juga perlu diperhatikan sebelum kita membuat sebuah database. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara backup yang paling tepat. Nah, jadi selain kita memikirkan dua tadi, logika struktur penyimpanan dan hardware, kemudian desain database, dan juga yang ketiga adalah cara backup. Nah, cara backup ini yang paling krusial ketika kita mengalami perpindahan data atau pembedahan hardware, atau misalnya kita pengen upgrade struktur dari aplikasi kita. Nah, itu kita perhatikan sekali ini cara backup yang paling tepat. Nah, kemudian selanjutnya dari tiga ini kita akan melanjutkan dari proses DPCA sendiri. Jadi gimana kita awalnya membuat sebuah database dari Oracle sendiri, gimana prosesnya untuk membuat database-nya, gimana step-stepnya. Nah, kita akan mencoba membuat database tersebut. Nah, saya sambil mengacu ke video dari Pak Saugi sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa tutorialnya. Kita tinggal mengikuti dari tutorial tersebut. Nah, kemudian sebelum ke situ kita masuk dulu ke Oracle database-nya. Kemudian kita masuk ke terminal dulu. Nah, di sini kita harus login dulu ke sysadmin ya, sysnya ya. Kita pakai SQL Plus, kita cek SQL Plus, kita misalkan SQL Plus, kita cek di sini sudah ada. Nah, jadi kita pakai sysdba, passwordnya sysdba Oracle ya. sysdba sebentar. Oke, sambil kita melanjutkan lagi tadi dari proses yang sudah kita buat. Yang pertama kita harus login dulu ke Oracle OS-nya. Kemudian yang kedua kita harus memastikan bahwa yang login di sini usernya adalah Oracle. Nah, kalau tidak Oracle maka tidak bisa digunakan. Nah, itu aturan dari Oracle sendiri. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memastikan bahwa usernya tersebut adalah Oracle, selanjutnya kita harus melakukan komen yang untuk memanggil panel supaya membuat database. Nah, di sini komen tersebut adalah DPCA. Nah, jadi kalau sudah dijalankan komen tersebut, maka akan keluar panel seperti ini di Oracle-nya. Kemudian selanjutnya setelah kita membuka panel tersebut, kita bisa mengikutinya, bisa mengikuti proses ini dari yang pertama. Nah, di sini dari instalasi Oracle sendiri itu sangat tidak begitu sulit ya.
rada gampang sedikit, cuman ya tidak begitu sulit. Nah, kemudian kita bisa memulainya, kita bisa next dari yang slide yang ini, kita bisa next. Kemudian nah di sini ada beberapa perintah pilihan, select operation that you want to perform, create DBA, terus configure, terus delete, manage template, configure, automatic storage management. Nah, beberapa ini ya. Kemudian di sini kita, karena kita pilih DBCA, maka kita pilih namanya create database. Nah, di sini ada beberapa template yang harus kita, ketika kita buat database, kita pilih general purpose saja, karena di sini tidak begitu dipentingkan ya. Kita pilih general purpose saja. Jadi kita pilih general purpose. Nah, kemudian jadi ini adalah database yang kita gunakan. Misalkan nih kita mau menggunakan sebuah database yang sesuai yang kita inginkan. Nah, seperti semacam itu. Baik, kita lanjutkan ke planning tadi. Nah, di sini tadi di create tabel, kemudian create database, kemudian kita pilih transaction processing. Nah, dari penjelasan di modulnya itu memilihnya bukan create general processing, tapi transaction processing aja. Dari videonya Pak Sogi itu transaction processing, maka kita pilih transaction processing. Kemudian selanjutnya kita next saja. Nah, kemudian di sini, nah ini kita bisa memilih, kalau kita pakai domain public, ini kita bisa meneruskan domainnya. Cuman karena kita masih belajar, kita pakai ORCL aja, jadi masih gini aja. Nah, jadi database-nya namanya ORCL aja. Kemudian kita next. Karena ORCL sudah already exist, nah kita hapus dulu. Jadi kita dari yang sudah ada gitu, kita hapus dulu, delete database. Nah, di sini udah ada, kita delete dulu sambil menunggu proses delete-nya. Ini database yang sudah dibuat Pak Saugi, kita delete dulu. Kemudian nanti kalau sudah selesai, baru kita buat database baru namanya ORCL juga. Sambil kita menunggu proses delete tabel, saya coba membuka di modul-modul ini untuk mempelajari proses selanjutnya, yaitu proses dari create database tadi ya. Ini di proses, nah, di sini sambil menunggu ini kurang lebih nah ini sudah selesai prosesnya dan kita oke. Nah, di sini kalau sudah selesai, maka kita buat create database baru. Nah, di sini kita pilih transaction processing, kemudian kita namai tadi namanya ORCL ya. Ya, jadi tadi kita sudah mendelete tabel dan kita mencoba membuat tabel yang baru. Nah, di sini kita pakai transaction processing aja, kemudian kita pilih general processing, kemudian benar saya dari awal. Nah, ini create database, kemudian kita pakai transaction, kemudian kita next saja. Nah, kita ini namai datanya ORCL sini, kemudian kita namai, kita next. Nah, di sini ini adalah dari video Pak Saugi menjelaskan bahwa disinilah mengapa Oracle database itu sangat mahal dan sangat istilahnya sangat berharga, dan harganya sangat mahal dan jarang dipakai oleh beberapa sistem karena performanya yang sangat bagus. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang sering dipakai oleh Oracle database. Nah, di sini teman-teman bisa memakainya, bisa tidak. Kalau misalkan teman tidak, ini bisa diacak aja, karena di sini kita masih proses belajar, maka ini tidak usah dipakai aja ya. Dari configure database enterprise manager. Kalau misalkan dipakai aja kayak gini. Nah, kalau kita melihat dari sini, ini di
tidak dicentang ya, jadi langsung ditutup aja, jadi tidak perlu dicentang. Jadi langsung aja kita next kita pakai aja. Nah, oh sorry, ini nggak usah kita konfigur. Nah, kita pakai aja. Kemudian passwordnya dari database tadi kita pakai namanya Oracle aja, samain aja biar nggak bingung. Oke, kalau sudah, nah kemudian ini adalah file system atau file storage, dimana tempat kita menaruh file yang akan kita gunakan di sini di database kita, atau storage yang kita gunakan di database kita. Nah, di sini bisa memilih automatic storage management system atau memilih raw devices atau memilih file system. Nah, dari defaultnya, dari settingnya dia memilih file system, maka saya memilih file system. Kemudian saya next saja. Nah, di sini adalah spesifik dari lokasi database atau database file yang akan kita buat. Contohnya misalkan kita ingin membuat database filenya, kita ingin menaruhnya di sini, menaruhnya di mana misalkan. Nah, itu terserah kita ingin yang mana yang akan kita pakai. Nah, kalau misalkan teman-teman mau naruhnya di sini, silahkan ditaruh di sini. Kita lihat posisinya. Nah, misalnya tempatnya di situ, tapi karena saya pakai yang udah ada, jadi kita pakai ini aja. Kita pakai ini, kemudian kita next. Nah, di sini adalah proses untuk recovery database, flash recovery database. Nah, di sini teman-teman tempatnya bisa dirubah kalau misalkan pengen dirubah, kalau tidak biarkan default aja. Nah, ini ada memori yang digunakan untuk proses recovery-nya. Ini dari flash memorinya kita pakai seberapa, semacam itu. Kemudian kita next aja. Nah, ini adalah sampel skema. Kalau misalkan teman-teman ingin mencari sampel skema, teman-teman bisa mencentang ini, kalau tidak usah. Kemudian kalau custom script kalau ada, teman-teman bisa menambahkan, kalau tidak usah. Di sini no script aja, kita ini centang aja, kita X. Nah, kemudian ini adalah manajemen memori, penggunaan dari memori yang akan kita gunakan di database. Nah, teman-teman, di sini dari persentase dari hard disk yang kita pakai di server itu berapa persen. Nah, itu bisa di-set di sini. Kemudian size blok memorinya itu juga bisa di-set di sini, dari sini. Tapi karena kita dari masih proses belajar, jadi kita set defaultnya aja, jadi tidak usah di-set ya. Ini kita langsung next saja ya. Kemudian ada char set, ini tidak usah dipilih, kita use default aja. Kemudian connection mode-nya, nah ini kalau kita pakai dedicated server, kita namakan dedicated server. Kalau kita pakai shared server, kita juga pilih shared server kalau misalkan ada. Nah, itu kita bisa pilih, tapi kalau kita pilihnya dedicated server aja. Kemudian kalau sudah, kita next saja. Nah, ini adalah tempat untuk read log file, data file yang ada di data file kita. Nah, ini adalah data file, posisi data file yang kita gunakan. Nah, kemudian ini kalau misalkan beda-beda posisi data filenya, kalau misalkan kita nih ada beberapa server yang kita tempatkan, nah itu kan ada data file beda-beda. Nah, itu kita bisa URL-nya, direktorinya ini kita beda-bedain. Jadi misalkan IP dari servernya IP ini, kemudian ditaruh di sini. Kemudian dari temporary yang ini kita misalkan taruh di sini. Nah, itu bisa di-set di sini. Cuman karena kita sifatnya masih tidak protection, masih belajar, jadi kita tidak usah men-set yang ini. Kemudian ini adalah redo log file. Nah, dari PPT yang sudah dijelaskan oleh Pak Sauki bahwa yang baik dari redo log file, setiap redo log file itu mempunyai 2 redo log. Jadi misalkan ini redo log file 1 itu mempunyai 2 redo log. Itu yang bagus seperti itu. Cuman karena kita masih prosesnya belajar, jadi sekali lagi ini kita tidak usah merubahnya. Jadi biarkan saja. Kemudian kita pilih next saja.
Kemudian kalau sudah, nah ini kalau misalkan kita pengen menyimpan database ini sebagai template, kita bisa menyimpannya sebagai template ketika kita pengen meng-create database baru lagi. Nah, jadi templatenya sudah seperti ini. Tapi kalau kita tidak ingin, maka kita tinggal create database saja. Atau kalau kita misalkan ingin membuat script, kita bisa menyimpannya menjadi script. Jadi selain kita create database, kita bisa membuatnya sebuah script. Jadi misalkan script DDL, DML itu bisa ditaruh di sini. Cuman karena kita hanya ingin membuat database saja, jadi kita pilih create database saja. Kemudian kita klik finish. Nah, kalau sudah, ini adalah transaksi prosesnya yang kita gunakan. Jadi kalau memang ini sudah sesuai, kita bisa langsung oke aja, konfirmasi oke ya. Kita pilih kita kembali lagi, kita pilih oke. Nah, ini proses pembuatan database. Sambil menunggu, saya coba melihat ke PPT selanjutnya, yaitu proses masuk untuk menggunakan database-nya. Jadi udah ada di sini. Oke. Nah, jadi proses untuk create database baru. Ini sambil menunggu sambil kita melihat video dari Pak Saugi bahwa proses untuk setelah membuat database, kita juga harus masuk untuk melihat database yang sudah kita buat. Jadi di sini di PCA video bisa kita lihat di sini. Nah, kalau otomatis kita punya lebih dari satu database. Proses ini sambil menunggu proses pembuatan database, ditunggu aja, ini membutuhkan beberapa menit waktu ya. Oke, sambil kita menunggu proses instalasi yang lumayan lama, jadi kita coba melihat database apa saja yang sudah kita buat di sini. Nah, dari penjelasan dari video Pak Saugi menjelaskan bahwa letak database kita di sebuah Oracle itu posisinya ada di directory U1 app Oracle Oradata. Nah, posisi database itu di sini semua. Jadi setelah kita membuat itu ada di sini Oradata ini. Kemudian di ls saja akan keluar database-nya. Jadi ini database yang udah kita buat tadi dari di Oracle, tadi namanya database-nya ORCL. Nah, oke. Nah, ini kalau sudah selesai dari proses database, maka kita sudah bisa membuat database ORCL tadi. Kita klik finish saja. Kalau sudah, kita bentar, masih menunggu. Sambil menunggu ya, ini prosesnya. Sambil menunggu yang sudah selesai. Seperti ini. Nah, ini udah selesai. Jadi kita sudah membuat satu database namanya ORCL tadi. Nah. Oke, jadi itu proses pembuatan dari sebuah database di Oracle Virtual OS. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan saya lanjutkan untuk presentasi dari bab selanjutnya. Terima kasih.